Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus saderenge njenengan nate sanjang nek saged aku iki salipan. Nek ngoten Gus. Kados prejengan kados kula niku potensi Gus nyalip sampean. Nek secara hakikat aku yakin bisa. Tapi umpama kula salib tuh enggak jenengan tambah seneng sih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sedanten dulur. Bae kirang kenceng nyuwun dikencengaken Gus. Mumpung adem-adem. Napa sing diarani salib-saliban iku kok rawese kok kadose tasik nafsu ngoten seringe. Lah wong wis iki lho aku. Aku iki rajane sembarang kalir. Coba takok rajane sapa ae, rajane apa ae. Ya aku iki. Apa ya isik butuh salib-saliban wis jelas. Kurang apa wis ketok mata wis ora picek. Kanggone awakku mboten kanggo sampean nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah umat manusia, hatinya ada kalanya yang menghambakan diri terhadap hawa nafsu, yang hawa nafsu meletupkan lewat hayati dunia. Sebagian di antara manusia juga ada yang menghambakan diri betul-betul di dalam keahadan Allah. Lewat semua apa yang diperintahkan berbentuk ajaran Allah yang menjadikan hayawatil akhirah. Kedua golongan tersebut tempatnya juga berbeda. Kedua golongan tersebut karakter dan tabiat hatinya juga berbeda. Kedua golongan tersebut sifatnya pun juga berbeda. Kita buka di dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 25. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku nenek moyangi Nabi Muhammad. Tokoh atau hamba yang terkemuka
sebagai ahli tasawuf, sebagai hamba yang bisa kita jadikan sebagai rujukan terkait penghambaan terhadap Allah. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, rupane dawuh, innamat takhadtum min dunillahi awsanan, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah min dunillahi kang sakliyane Allah, innamat takhadtum angin pestine wong-wong sing padha agawe min dunillahi kang sakliyane Allah. Agawe apa? Ausanan, kang rupa berhala yang disembah. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan sesembah selain Allah yang berupa ausanan, piro-piro berhala. Ini dimaknani ausanan iku berhala adalah kesenangan dunia. Min dunillahi ditegesno, ditaukiti ausanan itu selain Allah. Apapun yang ausanan tersebut, nafsu lewat letupan syahwatan tersebut, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, menciptakan kasih sayang di antara kamu tentang kesenangan dunia pada waktu di dunia ini. Jelas nafsu menjadikan kesenangan dunia ini untuk memancing hatimu supaya berkasih sayang terhadapnya. Ini berarti golongan yang menghambakan diri terhadap nafsu. Ketika saat di dunia bisa dirasakan siksa Allah. Apa? Ketika kehilangan tiga hal, sandang, pangan, papan, diberikan Allah satu kefakiran, pailit, jelas ati iki goyang. Akhirnya timbul sifat ningati hasud. Bahasa syariat akhirnya timbul bagaimana keluargaku bisa makan, sehingga berani untuk melakukan tindakan yang dilarang secara syariat. Bentuk panasnya hati, goncangnya hati disebabkan oleh faktor
fakirnya tiga hal tersebut itu sudah nyata kalau siksa Allah. Mengapa dikatakan siksa Allah? Karena tidak hanya 1-2 kali Allah mendatangkan utusannya untuk menyampaikan dan membimbing ajaran Allah, mereka tidak menghiraukan. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam la yu'minun, tetap tidak percaya baik dituturi atau tidak, baik didatangkan ajaran Allah atau tidak, dia tetap tidak percaya. Karena apa? Karena hatinya terlilit, kebulet mawaddata bainikum fil hayatid dunya, kebulet dengan kesenangan dunia. Wis iki ning dunya. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Mereka besok di akhirat, berarti ngomongin syariat meni-meni, saling mengingkari, wayal anu, saling mengutuk, ba'dukum ba'don, antara satu dengan yang lain. Ibarat guru ambek murid saling ngutuk, saling ngingkari. Gusti kula niki tersesat, iki sebab guruku kae. Gurune ngomong, boten, lha apa dheweke gelem tak sesatno. Lah di akhirat baru sadar, tapi ketika di dunia tidak menyadari kalau itu tersesat. Ketika kau masih di syariat, nyadari? Enggak. Tetapi manakala hatimu sudah dipindah Allah di hakul iman, baru sadar. Sadar bahwasanya manakala hati mawaddata bainikum fil hayati dunya iku salah. Berkasih sayang hati terhadap selain Allah itu kalimat salah itu tersadarkan pada hatimu manakala hatimu sudah di akhirat. Bahasa akhirat sudah duduk di hakikat menuju makrifat. Paham ya? Yes. Secara syariat Anda yal'an wa yakfur, saling mengutuk dengan nafsumu. Secara syariat ikut di akhirat ngomong, iblis utawa nafsu niku Gusti sing nyemplungake kula dalan sing tersesat ngeten niki. Iblis mboten ngakoni, salahe awakmu gel. Iki bahasa syariat ngomongin ning akhirat besok. Lah iku
Yang menjadi satu pertanyaan yang terpenting adalah apakah memang betul akhirat yang dikatakan orang-orang syariat itu terjadi? Lah ngono ta? Itu tidak terjadi bagi ahli syuhud. Proses ini dulu. Inilah yang kami maksud bi ghairi hisab. Tapi berlaku bagi mereka yang belum berlaku. Bahasa Syekh Ibnu Athaillah, apa mungkin baju yang sudah dicuci, disetrika, dimasukkan lemari itu disetrika lagi karena sudah rapi? Oh, tidak. Yang berlaku adalah baju yang masih kotor disuceni, disetrika, baru masuk lemari. Paham nggih maksud kula? Mangkane ada satu dawuh, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Bagi mereka yang menjadi kekasih Allah, bahasanya malaikat mungkar nakir iku gak marrobuka. Bahasanya adalah mengucapkan salam dengan kalimat rahmat yang berbentuk udkhulu, pun monggo do mlebu panggenamu sampun disiapake. Ya niku bigori hisab. Wis. Wa ma'wahum annar, jelas kembalinya mereka, balik mereka ke siapa? Yang menjadikan nafsu sebagai penghambaan. Wa ma'wahum wa ma'wakum annaru, utawi balike mereka iku annaru adalah panas. Panas. Berarti nek tak simpulke, nek pengen atimu panas terus, ojo nang Allah. Ojo mawaddatallaha, tapi mawaddata fil hayatud dunya. Contoh, anakmu nyambut gawe, utawa anakmu iku nyusahne ae nang atimu secara syariat. Cara arek ngono ditakoni ora jawab kanthi kepenak, malah jawabe ora kepenak. Awakmu nyambut gawe yamono sampai yamine, hasil mundile. Kamu bekerja mulai awal sampai akhir bulan iki, gajimu kemana? Iki kita sebagai orang tua tanya. Kemudian anak jawab, "Ya, Bu, ojo ngocemes ae." Lah kira-kira ngene iki sampean gak loro ati? Jelas loro ati jenengan. Lah salahmu dhewe awakmu gelem loro ati. Sebabnya apa sampean kali kula loro ati? Gak ono maneh sebabe panjenengan kali kula atine iku duweni peningal penyawangan menyang makhluke.
berangkatin duweni suudon. Bebeke anakku iki gak nyekel duit, bebeke digawe nyabu, digawe ngombe, digawe nyapo wae kok gak ono laporan. Akhirnya curiga. Lah ngoten nggih. Coba tatkala peningale hatimu itu melihat keadaan yang memiliki keadaan sikon di situ Allah, gak jadi panas. Bisanya hal ini tercipta manakala hatimu duweni husnudon terhadap Allah, bahwasanya semua apa yang terjadi iku yo karepe Gusti Allah. Enteng wis ning ngene, enteng. Terus ono makalah ngene, Pak. Hetah iku bahasa Indonesiane apa? Napa? Hetah. Apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu masih ragu? Allah dawuh dalam satu makalah, hetah opo kuwi ora percaya yen kabeh persoalan iku nyata saya yang mandegani. Kok awakmu sih tetep prasangka elek menyang sesuatu? Ya aja ngono. Lho ngene lagi. Ya apa bahasanya aja ngono? Ya jangan begitu. Hetah, apakah Anda tidak percaya bahwasanya semua mulai minal masyriq wal maghrib, sesungguhnya saya nyata di setiap sesuatu, bahwasanya saya yang menguasai, saya yang berkehendak, saya yang semuanya. Kok yo kamu bertanya seperti itu? Akhirnya hamba iki takon, hetah Gusti, nopo kulo salah? Apakah saya salah sebagai hamba tatkala panjenengan berikan sifat basariyah, kemudian saya bertanya terhadap anak saya tentang masalah pekerjaannya, hasil pekerjaannya itu dikarenakan saya khawatir anakku itu berlaku yang kurang benar. Jadi hamba takon nang Gusti Allah, hetah kula niki napa ta salah Gusti yen takon menyang persoalan di dalam syariat sementara saya engkau sertai sifat basariyah? Akhirnya Allah jawab, ora salah, dengan catatan kau tidak akan salah, dengan catatan bila mana hatimu tidak ada suudzon terhadap setiap sesuatu. Sebab jikalau kau mempunyai prasangka jelek terhadap sesuatu,
itu sama halnya kau tidak percaya terhadapku, kata Allah. Berarti Allah mengatakan boleh tatkala hatimu tetap husnudzon pada Allah. Berangkat dari husnudzon itulah Bapak Ibu, sedikit demi sedikit hatimu akan bisa dengan keadaan apapun. Akhirnya tidak menciptakan suasana yang memanaskan hatimu. Yes. Balik nang pelajaran nih, antara dirimu dengan nafsu itu saling menyalahkan. Akhirnya Allah dawuh, iblis nafsu sudah jelas, yen tugase mulai awal sampai akhir menggoda dirimu, dan saya sudah memberikan satu peringatan lewat ajaran yang dibawa oleh utusanku. Cuman wae, apa cuman wae? Cuman saja kau tidak mau memperhatikan, bahkan kamu lari dari ajaranku. Akhirnya iblis gak kena disalahno, Pak. Ya, gak kena disalahke. Iki konteks secara syariat sesuk ning akhirat, iblis gak kena disalahke oleh manusia yang tersesat di dalamnya. Ora. Wa malakum min nasirin. Mereka yang menjadikan pada waktu di dunia ini menjadikan kesenangan dunia sebagai alat untuk berkasih sayang terhadap hawa nafsunya, wa malakum min nasirin, dia tidak ada pertolongan apapun. Wis ditarik sisi hakikat akhirat iku gak usah ngenteni dina kiamat secara syariat. Akhirat ini tidak menunggu hari yaumal qiyamati menurut sudut pandang syariat. Berarti ketika saat fisikmu di dunia ini, hatimu sudah di akhirat. Tatkala hatimu sudah makrifat Allah, lah disitulah letak kesadaran seorang hamba akan nafsu atau kesenangan dunia. Itu letak kesadarannya. Jenengan kali kula waktu belum diletakkan Allah di hakul yakin iki lho, Pak. Di zona hakikat makrifat iki lho, Pak. Sampai kali kula gak sadar. Kalau semua apa yang berlaku pada diri panjenengan kali kula iki mengikuti hukumnya hawa nafsu. Dan itu memang harus berlaku sesuai dengan apa yang telah terjadi sejarah terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Ibaratnya sesuatu sebelum sampai ke akad
ada proses terlebih dahulu ahadiyah. Sebelum sesuatu tercipta dengan sempurna dalam satu kata, iki prosesnya memang ada beberapa perserikatan terlebih dahulu. Ibarat sebelum menjadi satu kalimah OTOT, itu ada proses namanya kecambah, gelepung, tepung, lombok, pedesan, dan lain sebagainya. Iki perserikatan. Sebelum kita hati ini masuk dalam zona ahad, awal kita prosesi wonten zona perserikatan. Sebelum Anda beriman, awal prosesnya hati ini ingkar pada Allah. Bila mana di dunia ini belum terselesaikan, maka itulah sebab mengapa muncul anar, neraka ya di situ. Munculnya sebabnya anar wonten mriku. Wis, ini golongan-golongan yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan atau penghambaan diri terhadap selain Allah. Yang kedua, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ Allah mengatakan, tatkala dirimu betul-betul menghambakan terhadapku, kata Allah, maka pertama, kesadaran atas kebenaran di dalam hatimu tentang keahatan aku bimbing. Allah dawuh, aku bimbing. Berarti sim bimbing langsung sinten, Pak? Allah. Baik tatkala di dunia Anda belum sampai ke ahad, terus mati, ketika saat di barzah Anda akan dibimbing. Wa arina manasikana. Tapi sudah tercipta kesadaran hati untuk kembali kepada keahad. Mung wae cuman saja sebelum ke ahad, Anda masih perjalanan ke ahad, sebelum ke ahad Anda sudah dipindahkan alam dari alam dunia menuju alam barzah. Wa arina manasikana. Aku, kata Allah, yang memperjalankanmu, berarti yang membimbing. Pertama, tadi dikatakan, siapa yang betul-betul menghambakan dirinya terhadapku, maka kau akan kubimbing untuk menuju pada diriku. Yang kedua, sedikit demi sedikit hatimu akan aku jauhkan dari kegelapan menuju terang benderang. Artinya sedikit demi sedikit hatimu akan dibukakan tentang nyatanya Allah, bahwasanya Allah iku ya batin, Allah iku ya zahir. Kau akan
sedikit-sedikit zona hatimu, kegelapan ini akan dihilangkan menuju terang benderang. Yang ketiga, akan kusempurnakan kemakrifatanmu terhadap diriku. Lu akan kusempurnakan kemakrifatanmu terhadap diriku. Berarti ini berlaku bagi panjenengan kali kula yang memegang teguh tali istiqomah. Paham nggih? Tergantung keistiqomahan sampean iku berapa persen. Yang terakhir, tatkala belum sempurna kemakrifatanmu terhadapku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berlarut-larut di dalam penyesatannya hawa nafsu pada dirimu. Berarti ya Allah, gambarane suatu saat hatimu tergoda dengan kesenangan dunia, tergoda. Padahal kau sudah tahu bahwasanya itu jalan penyesatannya hawa. Nah, sudah tahu. Tapi suatu saat kau akan tergoda. Ibarat gini, kau tadi dari Surabaya ke Mojokerto untuk ngaji. Di tengah-tengah perjalanan hujan. Kiri jalan di Moroseneng ada kafe. Di dalam kafe ada pelayan-pelayan kafe. Yang pelayan kafe miturut sifat basariyah ning atimu arek iku menos-menos. Macem-macem lho Pak ya. Kadang arek iki kanggo si A menos-menos, kadang kanggo si B gak nggoda blas. Contoh, jenengan umur 40. Arek iku mungguh panjenengan umur swidak. Iku berarti arek iku gak menos-menos kanggo awakmu. Tapi si B umure 70. Berarti arek iku sing umur swidak menos. Beda. Loh, di situ Allah mengingatkan. Bagaimana Allah mengingatkannya? Dengan cara apa? Dengan cara dipentokno, dinyatakan dalam hatimu akan kesadaran hidup. Ya di situ. Akhirnya Anda tidak melihat kesenangan dunianya, tapi Anda melihat kesenangan Allahnya. Akhirnya gimana? Walaupun hujan berangkat pun aku tidak akan membiarkan hambaku kekasihku berlarut-larut di dalam gubangan hawa nafsu. Artinya jenengan suatu saat hatiku tergoda dengan kesenangan dunia, tetapi Allah akan mengentasmu. Oh, mengentasmu itu. Ngentas itu Pak. Mari kecemplung tuh dintas itu. Mengangkat hatimu atas kesadaran niat perjalanan sucimu.
akhirnya kau kembali kepada Allah hatimu. Bapak Ibu, iki beberapa alasan janji Allah yang dihadapkan terhadap hambanya kalau toh hambanya memang betul-betul menghambakan diri kepadanya. Iki yun, ibarat wong tuwa nang anak. Anak iku betul-betul birrul waliden terhadap orang tua, gak mungkin orang tua akan membiarkan anak tersebut dalam kesengsaraan, gak mungkin. Sampai ibaratnya wong tua, mending anak sing mangan daripada wong tua sing warek, mending wong tua sing keluwen daripada anak yang tidak makan. Jadi wong tua niku akeh bujuke, tatkala di rumah itu ada makanan enak, hanya mampu dibagikan anak 3, wong tua nyisih. Nek ditakoni, jenengan kok ora melu mangan, panjenengan kok nggak ikut makan, aku sudah kenyang, padahal ya kudu arep. Subhanallah. Coba bagaimana anak kalau bentak-bentak, beda orang tua. Begitu juga dengan Allah, hamba nek bentak-bentak nang Allah dengan bentuk hati ini menjadi budaknya hawa nafsu, pasti manakala takdir yang tidak sesuai dengan sifat basariah di dalam hatinya pasti akan bentak-bentak, amarah yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, pada diri kita umat manusia, kita ada di mana? Sekarang kita kembalikan pada umat manusia, baik ahli hijab maupun ahli syuhud. Manakala mendengarkan ini, Anda hatimu ada di posisi mana? Motivasi, jikalau Anda masih di posisi yang pertama, mumpung kau masih ada kesempatan, bersadarlah bahwasanya selama ini hati ini telah tersesatkan oleh hawa nafsu sendiri. Caranya bagaimana? Ya udah, apa ajaran Allah, resapi, angan-angan, masukkan dalam hati atas kebenarannya itu. Ini awal Anda untuk bisanya masuk di golongan hakul iman, harus seperti itu. Jangan terlalu dini tatkala ajaran itu disampaikan kita buang. Jangan. Dengarkan dengan seksama, resapi dalam hati, angan-angan dengan hati atas kebenaran ini. Jikalau dalam hatimu masih tetap belum ada satu kepercayaan, kata Allah, tak tunggu. Sampai kapan kau? Tak tunggu. Cuman sudah dienas dening Allah, bagi mereka yang tetap tidak percaya, iki kesadarannya itu akan muncul tatkala datangnya hatta zurtumul maqabir. Padahal terkait kematian, la yastaqdimuna sa'ah
wala yastakhirun. Tatkala itu datang, sedikit pun, sesaat pun tidak akan pernah bisa diajukan atau dimundurkan. Udah. Kalau toh Anda mengatakan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti terjadi, kata Allah, tak tunggu sampai kapan kesadaranmu. Ini pernah terjadi di dalam proses perjalanan Rasulullah ketika dakwah masuk di kaum Taif. Kaum Taif mayoritas itu ingkar, menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembah. Ketika saat ajaran Rasulullah disampaikan, mereka bukannya menerima, mereka bukan hanya menolak, akan tetapi mereka juga menyiksa terhadap Rasulullah secara fisik ataupun mental. Itu pun Rasulullah dawuh, udah tak enteni kapan sadarmu. Jadi Rasulullah tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung marah, tidak. Beliau berdakwah mengedepankan akhlak ilahiyah. Mungkin ini juga terjadi pada diri panjenengan terhadap anak istri. Mungkin tuh ya. Bisa terjadi terhadap suami dan anak. Tatkala kau menyadarkan tujuannya memberikan satu ajaran Rasul, ajaran Allah, Anda dianggap ngoceh koyok manuk gagak. Ada seperti itu. Mereka bukannya menerima, tetapi di samping dia menolak pun juga dia menyiksa mentalmu. Berbentuk apa? Menuduh bahwasanya yang kau lakukan ajaran Rasul ini ajaran sesat. Ya panjenengan ya aja kesusu nyelatu. Ojo. Sebagai suami Anda ya jangan kesusu, jangan tergopoh-gopoh menghukumi istri dan anakmu. Itu orang yang ingkar selamanya. Ojo. Tetap tunggulah kapan kesadaran mereka. Iki memberikan gambaran teladan Rasulullah terhadap diri kita pada keluarga kita. Sebab pertama nanti yang ditanya Allah atas pertanggungjawaban terhadap anak dan istri adalah kau ajak kemana anak istrimu waktu di dunia. Kau ajak ke Allah atau keajak ke hawa nafsu. Bahkan hadis Rasulullah dawuh, janganlah anak keluargamu, anak istrimu hanya kau bimbing ilmu umum, tetapi juga harus ilmu agama. Umum maksudnya syariat, agama maksudnya hakikat. Tetapi gak dijelaskan seperti itu. Hanya dijelaskan yang umum, iku ngelmu sing nyok njobone apa sing dibahas nangone agama. Nek agama ya termasuk
hukum syariat, halal, haram, Quran dan lain sebagainya. Iku agama. Nek umum koyoto ilmu matematika, IPA, ilmu perbisnisan, ilmu apa wae. Iku pandangane mereka. Padahal aslinya dimaksud ilmu umum adalah ilmu di bawah hukum hakikat. Ya, yang dimaksud ilmu agama adalah ilmu hakikat untuk bisa sampai makrifat Allah, dan disitulah kesempurnaan agama. Yes. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berarti apa yang diajarkan Rasulullah ini mayoritas masih ada yang didelikkan. Apa didelikkan ya? Disembunyikan. Ya. Kalau pertanyaan ini dikembangkan, ajaran yang bagaimana? Yang disembunyikan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ajaran Rasul. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu untuk ajaran ini. Nanti ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghoi. Betul-betul dijelaskan oleh Rasulullah. Tabayyana ar-rusdu, opo ar-rusdu minal ghoi, yaitu ajaran kebenaran, ajaran terang benerang, minal ghoi, dari kegelapan. Ajaran yang menghantarkan hatimu dari zona gelap menuju terang benderang. Aplikasi ini bagaimana? Prakteknya ya apa? Sosialisasi ini bagaimana? Wa may yakfur bittauhid wa yu'min billah. Dikatakan orang yang betul-betul berdiri di atas ajaran Rasul ar-rusdu minal ghoi, manakala dirinya yakfur, menjauh, bitauhud, dengan ajaran nafsu, rupa berhala yang disebut kesenangan dunia. Satu sisi wa yu'min billah, satu sisi dia kembali menuju pada Allah. Sehingga ada istilah, siapa yang berangkat lari ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Barang siapa yang hatinya terus lewat dzikir menata cinta kasih kepada Allah, secara otomatis hatimu akan tidak cinta terhadap selain Allah. Wis pasti Pak niki. Makanya nek dilekno wong gendeng ojo muring-muring. Hatimu nek semakin kuat dikiri untuk menuju dan bertemu Allah, dilekno wong gendeng ojo muring-muring. Memang begitu. Tidak seakan-akan hati lu pasti tidak menyenangi selain Allah. Walaupun satu sisi secara syariat awakmu dituntut untuk menafkahi anak istri berupa 3 hal: sandang, pangan, dan papan. Apakah tanda-tanda itu sudah ada pada hatimu? Kalau belum, yajid birriyadhati wal adhkar, tekunlah birriyadhati kelawan prihatin, wal adhkar lan piro-piro zikir.
Sampak-sampak saking pentingnya iki Allah langsung merintahkan Nabi Muhammad. Sering saya sampaikan di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Pagi sampai sore malam Muhammad gunakno hatimu selalu berzikir padaku. Wonten mriku. Wa qala aidan dzikron katsiron saoke-oke. Perbanyak. Nah, niki Pak. Maksudnya biryadati wal azkar. Manakala lam yajid, belum menemukan tanda-tanda di dalam hatimu seperti itu. Seperti apa? Seperti itu maksudnya. Wong nek semakin lari hatinya pada Allah, otomatis hatinya tidak ulap, tidak mencintai selain Allah. Manakala dalam hatimu belum ada tanda-tanda seperti ini, udah trengginaso yajid temeno bil adhkar, dengan zikir itu. Zikir yang kami maksud di sini adalah zikir untuk pemfanaan, zikir untuk penafian, zikir pematian akunya makhluk. Inilah kunci daripada salah satu kesempurnaan kemakrifatan hati seseorang pada Allah. Jadi sekali lagi, apa yang kami sampaikan itu sebatas ilmu dan teori. Urusan nyatanya harus kau praktekkan dirimu masing-masing. Ini ada pertanyaan, mengapa yang namanya zuhud dzikir itu tidak diadakan aja secara jamaah di pondok pesantren? Tak jawab. Saya nggak pernah memakai zuhud secara berjamaah dengan alasan nalangi. Ngerti nalangi ya? Nalangi bahasa Indonesia apa? Menjagani. Menjaga hal-hal yang menyeret hatimu ingin dipandang orang lain. Allah saja berbicara terhadap Rasul, walgur isma rabbika bukrata wa asila. Kelawan dzikir nomor loro itu dalam hatimu munculkan dzikir yang nomor 3 ketika saat dirimu di tengah-tengah masyarakat. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam ketika itu jangan kau sibukkan hatimu begadang terhadap yang lain, begadanglah dengan Allah. Di situ berarti yang malam iki sifate Anda menyendiri. Walaupun secara umum, maksudnya umum di tengah masyarakat, di tengah-tengah sifat basariyah, hatimu sendiri. Satu, alasan apa? Supaya kau tahu soroh, supaya kau tahu soroh sendiri, dan itu kembali kepada niat dalam hatimu sendiri masing-masing. Terakhir, ini bukan thariqah lagi, ya, bukan
bukan jamaah thariqah lagi. Artinya kau sudah duduk di hakikat, gak perlu hal-hal yang seperti itu. Tetapi jikalau ada sisi positifnya Anda meminta hal itu, bukan berarti tidak boleh. Paham nggih? Silahkan, asalkan hatimu tetap menjaga biar enggak masuk di dalam amaliyah al-ubad golongan yang pertama dan yang kedua. Golongan pertama ingin dilihat orang, golongan kedua apa? Memburu buah dari satu amal, yaitu kewusulan. Jadi kewusulan walaupun itu tujuan daripada suluk, tetap hatimu tidak boleh menghadap kewusulan. Sebab kewusulan itu termasuk salah satu hadiah buah dari satu tanaman. Nanti toh pada akhirnya kau akan mendapat juga. Menurut etika jangan. Makanya dulu pernah kami sampaikan, rantai yang paling halus adalah ketika saat Anda suluk, dalam hatimu masih ada penghadapan dalam sebuah buah atau hadiah Allah, yaitu kewusulan, lepasan. Dan ini yang dimaksud, sampai bisa melepas hadiah tersebut dalam hatimu kalau hatimu melepas keakuanmu. Paham ya? Yes. Jadi kuncinya ada di sini. Ada yang bertanya, saya sudah bertahun-tahun kok tanda-tanda makrifat Allah itu tidak kami dapatkan. Koreksi lagi. Apakah sudah melepaskan hadiah dan keakuan pada hatimu? Sebab kunci yang terakhir itu di situ. Kunci yang terakhir. Jadi rintangan yang terakhir itu ada di situ. Ini yang terberat menurut saya. Rintangan yang terberat. Tapi itu akan jadi ringan manakala sering-sering hatimu untuk selalu melakukan hal tersebut. Gambaran ini diibaratno ada sebuah batu yang amat padat. Walaupun ada air hujan, air yang netes, tidak ngerojok loh. Netes, tes, sedikit. Lama kelamaan yang namanya batu yang atos, batu yang padat akan berlubang. Itu pasti. Dengan begini himbauannya, jangan sekali-kali Anda berputus asa. Walaupun sesusah apapun, kita suluk lucu usul nang Allah. Jangan sampai Anda pesimis. Jangan sampai Anda berputus asa dikarenakan di sisimu banyak kau anggap sebagai rintangan. Jangan. Karena Allah memakrifatkan hambanya itu ada kalanya dilewatkan hal taat, hal maksiat, hal bala, hal nikmat. Ada kalanya seperti itu.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi. Dengan adanya dua kahanan, dua kelompok ini, hatimu ada di mana? Sebagai motivasi, tatkala hatimu masih ada di golongan pertama, motivasi saya, lekaslah untuk kembali kepada Allah, disebabkan kapan kau meninggalkan alam dunia ini tidak tahu. Yang kedua, karena kau masih ada kesempatan. Jangan khawatir kalau kesadaran ketobatan hatimu sudah terjalin dalam hatimu, kamu belum sampai pada Allah. Allah sudah berjanji, wa arina manasikana, aku sendiri yang akan memperjalankanmu. Bapak Ibu hadirin, itulah materi apa yang bisa kami sampaikan terkait penghambaan diri kepada Allah dan penghambaan diri terhadap hawa nafsu. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge njenengan nate sanjang nek saged aku iki salipen ngoten Gus. Kados prejengan kados kula niku potensi Gus nyalip sampean. Nek secara hakikat aku yakin bisa. Tapi nek secara ilmu angkat tangan Gus. Karena aku yakin kalau kita itu aktif terus sampai ranah amalan sholihah, aku yakin bisa. Tapi umpama kula salib tuh enggak, jenengan tambah seneng sih Gus. Kedua, masalah ihsan. Ihsan itu iman yang sempurna. Di sisi lain kan ada Allah itu maha luas, berarti kan tidak terbatas. Apakah kemakrifatan itu duduknya di ihsan atau tidak terbatas? Yang nomor satu tadi motivasinya bagaimana Gus? Sekiranya saya ini bisa nyalip jenengan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait persoalan nyalip pernyalip, salib-saliban, iku hal yang tidak dilarang, hal yang wajar, kalau bahasa saya wajib, selama oleh salib-saliban iku harus waspada. Sampai tingali, sampai lihat di televisi ada satu perlombaan GP motor, berbagai negara delegasinya itu diajukan. Aku yakin semuanya pengen nomor satu. Aku yakin si A sampai si Z, aku yakin semua maksud dan tujuannya itu pengen nomor satu. Berbagai cara dan upaya dia lakukan. Hal itu wajar, kalau bahasa saya wajib, dengan catatan kau harus waspada. Kewaspadaan itu dengan sendirinya akan muncul manakala sudah terbangun lewat latihan sehari-hari. Ojo dikira Rossi di luar arena itu dia nggak latihan. Lah, winginane kondo aku kok.
Bantawino niku latihan. Bagaimana caranya ketika saat menyelip di tikungan? Bagaimana caranya ketika saat di jalan lurus itu kecepatan kencang? Nek Rosiku senengane yang dimaksimalkan kecepatan dalam tikungan. Skill yang dia punyai itu tidak dipunyai yang lain. Makanya Rosi niku nek nyalip biasanya wonten tikungan. Mengapa kok tikungan? Karena kebanyakan delegasi itu peserta itu ketika saat tikungan kecepatan diturunkan. Nek gak diturunkan kebanyakan bereset. Mengapa bereset? Karena nggak punya skill. Rossi itu biasanya mungsuhi sapa, Pak? Marquez. Nek nggon lurus Rossi kesalip nggih. Biasane ngoten. Wis jenengan harus, menurut bahasa saya, wajib. Nah, bagaimana motivasi untuk bisa menyalip? Gampang. Kita kembali kepada apa yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Lam fisomalaha faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Sungguh pegangan teguh terus yang namanya tali Allah. Lam fisomalaha, dan tali itu tidak akan pernah putus dalam dirimu. Loh, maksudnya memegang teguh terus tali Allah yang tidak putus itu bagaimana caranya? Wis tak duduno rahasiane dengan satu kalimat. Walaupun secara fisik kau dihadapkan ujian Allah berbagai macam waktu, bala nikmat, taat maksiat, kalau diringkes jadi satu, qabdi dan basti. Fisik loh Pak, fisik. Sibukkan hatimu lewat nafas untuk selalu berzikir. Itu kuncinya. Wis pasti nyalip Pak sampean iki. Di situ nanti akan terbentuk dengan sendiri, terbangun dengan sendiri skill-skill yang ada pada dirimu. Wis. Masih tah sampean wong wedok ambek ngulek. Napasmu jangan kau pergunakan untuk hal yang lain kecuali berzikir. Ngadepi anak ngoceh, hatimu zikir wae. Ngadepi ekonomi bangkrut, hatimu ganti kirai. Ikut caranya memegang teguh tali Allah. Yang zikir itu mempunyai maksud supaya hatimu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa qala aidon anibutullaha wastanibut taghut. Mengarahkan terus hatimu anibutullaha wastanibut taghut, satu sisi hatimu meninggalkan selain Allah. Iku caranya untuk membangun skill sehingga suatu saat, apakah itu kau rencanakan atau tidak, datangnya mendadak, hatimu tidak akan pernah makrifat selain Allah. Wis iku carane. Motivasi untuk ke situ. Terkait masalah ihsan,
Memang ada beberapa tahapan di dalam umat Islam untuk kesempurnaan pada Allah. Ada Islam, kan ditanyakan, ada malaikat mendo-mendo anak pemuda datang pada Rasul tentang masalah bertanya tentang masalah 3 hal. Ya Rasulullah, ma huwa al-Islam wal iman wal ihsan. Iki sing takoni malaikat mendo-mendo arek enom nang Rasulullah di mata para sahabat. Akhirnya dijelasno nang Rasulullah. Islam iku biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila satu hamba sudah mengatakan dan mengucap syahadat, maka dia termasuk orang Islam, namanya muslim. Yang dikatakan iman adalah kepercayaan dalam hati setelah ajaran di dalam syahadat di dalam Islam itu disampaikan. Iman akan muncul dalam hati disebabkan 2 faktor. Siji, utusan adanya, 2, perkara yang diutus, berarti ilmu, ajaran. Siji ajaran, loro yang membawa ajaran. Tatkala 2 ini sudah kau terima, maka disitulah akan muncul yang namanya keimanan. Khusus dalam Islam, keimanan ditancapkan terhadap Allah, bahwasanya Allah itu Tuhanmu, khalaqas samawati wal ardo, Dia yang menciptakan bumi dan langit, wama bainahuma, dan di antara keduanya. Percaya. Lah, kepercayaan ini disebut sebagai nurul iman. Nur cahaya iman, keyakinan. Mengapa nur keimanan iki muncul? Ya disebabkan kan 2 faktor tadi. Percaya. Nah, ini keimanan yang seperti ini maka harus dikembangkan menuju ihsan. Nur iman iki mang keyakinan seseorang tentang Allah itu masih bersifatkan khabar, katanya Rasulullah. Ibarat Anda mendapatkan kabar dari seseorang yang Anda percaya, tetapi kejadiannya Anda tidak mengerti, tidak tahu. Walaupun kejadian itu benar, bagimu yang menerima kabar ini kurang sempurna. Makanya mengapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, maksudnya nurul iman, udhulu, masuklah kamu fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Gampangane ngomong, jasadmu wis Islam yo, tapi rohmu durung Islam, sempurnakan. Akhirnya disitulah didatangkan satu ajaran untuk mengenal Allah di dalam kemakrifatannya. Kalau ini sudah berlaku, maka pembuktian dari satu kewujudan Allah dituntut dalam hatimu, yang akan disebut sebagai hakul iman. Nah, ini manakala sudah berlaku proses-proses seperti ini, maka disebut ihsan. Ihsan adalah satu kebenaran yang tidak bisa kau ganggu gugat. Satu contoh, kau tadi
Sebelumnya sudah diajarkan apa yang ada di depanmu. Di sini ada asbak, di sini ada tisu, di sini ada gelas, di sini ada laptop, di sini ada kacamata. Sudah makrifat kabeh. Apakah bisa digoyahkan hatimu tatkala ditunjukkan bahwasanya ini adalah tisu? Bisa goyah? Nggak bisa. Tetap kamu mengatakan kacamata. Karena apa? Anda sudah makrifat terhadap kacamata. Anda tidak akan pernah tertipu. Maksudnya gini, apapun af'al yang terjadi pada seluruh makhluk, Anda tidak akan pernah tertipu kalau itu af'ali makhluk. Pasti hatimu makrifat pada Allah. Kalau hatimu sudah makrifat Allah, pasti kau tidak akan pernah tertipu oleh hawa nafsu yang setiap saat dan waktu membikin hatimu itu lari dari Allah. Nggak bisa, karena sudah makrifat. Kecuali Anda belum makrifat, belum tahu wujudnya tisu bagaimana, wujudnya kacamata bagaimana, wujudnya apapun bagaimana, dikatakan alias matamu buta. Akhirnya muncullah satu pertanyaan, apa ini? Gak iso awakmu njawab, kocok moto mergae gak ketok kocok moto. Petenge apa niku? Yang ngono tok akhirnya. Inilah sebuah gambaran antara iman yang sudah ihsan dan iman yang belum ihsan. Dalam bahasa syariat dikatakan ihsan adalah hati sadar dan menyadari merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Nek bahasa sholat, kalau kau tidak bisa merasakan Allah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau harus bisa merasakan kehadiran Allah. Kalau kau selalu diawasi Allah. Nek hanya perkara merasa diawasi Allah gampang. Tetapi kalau sudah makrifat Allah, ini juga akan gampang manakala kau sudah mengetahui ini Allah. Paham ya? La ibsor, ngomong gambar tidak, sebab beliau laisa kamislihi sayun. Nah baru nek merasakan tok gampang, lebih mudah lagi. Karena teori menyebutkan keluar masukmu nafas, di situ ada hidup. Sebab hiduplah napas akan keluar, napas akan masuk, jantung akan berdenyut, darah akan mengalir. Gampang. Rasa tidak akan pernah bohong kalau sudah membuktikan sebenar-benarnya rasa. Cuman keiksanan seseorang itu kan wonten prosesi Pak. Kesempurnaan iksan iku ono prosesi memangi. Tadi dikatakan kalau kau tidak bisa melihat Allah ketika saat kau sholat, maka rasakanlah seakan-akan tetap Allah mengawasimu. Bener sing takon malaikat iki mang ning pelajarane kanggo sahabat.
berarti wajib bagi saya iman seseorang itu harus ihsan. Wis. Jikalau iman iki sudah ihsan, akan mengerti yang dimaksud bahwasanya ad-dunya mataul ghurur iku ngerti. Bahwasanya nafsu duniawiyah iku menipumu, iku akan mengerti. Secara otomatis kau pasti tidak akan pernah mau gembul. Padha karo ngene lho, Pak. Panjenengan punya teman ono macam-macam teman iku penggawean ini puai. Ono konco itu atau teman itu selalu kayak motivasi yang terbaik. Dia selalu sodik. Aku yakin naluri hatimu gak gelem gembul penipu. Gak gelem. Naluri lho Pak ya. Asine gak gelem gembul penipu. Lah piye? Ngomong sak ngomong isine gumbojo ae. Koyok-koyok kaitane utang temen-temen iku tak balekno. Berhubung duit daman-daman sampean ngomong. Hei meni kanggo lho aku. Wis ta. Kanggomu jam piro? Jam 7. Jam 5 tak balekno temen. Wis ta wemen ngeten iki Pak nggih. Basa disilihno temenan, temene ilang. Jam 6 dienteni gak teko. Jam 7 dibel gak sambung. Sampean padahal wis janjian ambil orang jam 7 menyerahkan uang Mang. Tak takoni. Kira-kira ati sampean gak loro ah. Wah gregeten Pak. Gak cukup jam 7 sampai seminggu dibel gak nyambung, sak wulan dibel nyambung. Tapi nyun sewu semoyo entek semoyone sampai 7 tahun kira-kira ya apa sampean secara naluri manusiawi ya kira-kira sampean sik gelem gumbul boten. Kadang-kadang ono sing gak kapok. Alah duit kena digoleki maneh meneh gembul maneh. Ya Allah, anake kare daftar TNI. Konco sampean ngomong, aku duwe konco. A1 pasti masuk. Tapi ya ono ngene ini. Piro? Wis saiki duwemu piro? Gampang kok aku singgung. Padahal iku mek abal-abal. Aku ndek konco tenan. Wis saiki duwe dhuwit piramu? Aku duwe dhuwit 10. Ya wis 10 iki jaminan sik. 10 digawa. Sing jenenge kanca mang epok-epok. Kapan iki dipethukno nang nggone kanca sampean? Wis 3 dina kas. 3 dina dinteni. Sedina 2 dina jatuh tempo 3 dina. Iya alasan. Kancaku gak iso ketemu dino iki iki sik ana ngene luar kota tugas padahal enggak. Kira-kira sampean roh nek iki mang bojuk kira-kira gak kepingin nekek amen manusiawi lho ya. Akhirnya ditawambahi maneh iki teko kabar koncoku jari kok nambahi 10 kas 3 dina ketemu. Oh nggih transferen sik ngono transfer 3 dina. Mending wis gak ketemu maneh. Kira-kira sampean gak ati ya apa? Jelas secara manusiawiyah ngamuk-ngamuk. Nah ngoten nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Anda terhadap Allah. Kalau selama hati Anda belum makrifat nang Allah betul, mesti sampean kali kula sik kena ketipu hawa nafsu. Padahal ngerti yen iku
tipuane nafsu. Tapi ya apa ketika saat detik-detik kaya ngono kuwi kok awak dhewe gak sadar telah tertipu. Lah balik nanggone kesimpulan iki bagi ahli syuhud lho ya. Balik nanggone proses. Wajib bagimu kejungkel. Wajib. Justru kejungkel-jungkelmu itu bila mana inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, kau tetap tidak berputus asa, maka kau akan menemukan sesuatu yang termahal. Tapi khusus bagi ahli hijab sampak bungkuk ya tetap ketipu. Wis, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sedanten dulur. Bae kirang kenceng nyuwun dikencengaken Gus. Mumpung adem-adem. Napa sing diarani salib-saliban iku kok rawese kok kadose tasik nafsu ngoten seringe. Lah wong wis iki lho aku. Aku iki rajane sembarang kalir. Coba takok rajane sapa ae, rajane apa ae. Ya aku iki. Apa ya isik butuh salib-saliban wis jelas. Kurang apa wis ketok mata wis ora picek. Kanggone awakku mboten kanggo sampean nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah iku menilai dari sebuah amaliyah yang terjadi pada hambanya itu bukan karena kealimannya, tetapi Allah menilai dari sisi etika hati pada Allah. Allah tidak menilai satu amaliyah dari satu hambanya untuk menuju dan bertemu terhadap Allah dari kealimannya atau kebodohannya, tetapi Allah menilai hambanya dari satu amaliyah itu dari etika. Inilah yang dimaksud Rasulullah, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus Allah terhadap segenap manusia kecuali menyempurnakan akhlak, baik akhlak secara syariah maupun hakikiyah, baik akhlak istimaiyah maupun ilahiyah. Berarti ini tidak terlepas dari kematian. Kematian akan selalu dirindukan oleh hambanya tatkala hambanya itu sudah mencapai kemakrifatan pada Allah. Kemakrifatan bisanya tercapai pada Allah itu tidak terlepas dari etika atau akhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah iku akan terbangun terhadap diri hamba ketika beramaliyah.
amaliyah itu akan terbangun dengan benar tatkala si hamba ini mengerti daripada ilmu yang akan diamaliyahkan. Gandeng proses seperti ini akan bisa disimpulkan alim dari sebuah ilmu itu penting. Kalau sudah menginjak terhadap amal, maka etika akhlak yang harus kedepankan. Sebab apapun yang terjadi ketika saat dikatakan duduk di musyahadah, maka kealiman, kebodohan itu sudah tidak terpakai kembali. Ibarat seseorang akan menciptakan, membuat yang namanya undi-undi. Tatkala sudah terwujud namanya undi-undi, secara otomatis proses sing asale dianggap penting itu sudah terlampaui. Oleh karenanya ketika saat sudah duduk di musyahadah, inilah yang dimaksud lagu tadi. Ada dua kematian yang terjadi pada diri hamba. Ada kematian orang yang durjana, sakitnya seperti sutra ditarik dari duri. Ada yang kematian bagi orang-orang yang taat. Ini maksudnya adalah orang yang sudah dimusyahadah. Diibaratkan seperti benang ditarik dari tepung. Lah Bapak Ibu, sekarang bisa kita pilih. Bagi orang yang hatinya masih buta terhadap Allah, itu yang dimaksud adalah orang yang hatinya masih belum sadar kalau hatinya telah tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Berarti kalimat durjana ini adalah orang yang menyandang titel su'ul khotimah. Yes. Yang kedua, yang kami maksud kematian bagaikan benang ditarik dari tepung, ini adalah orang-orang yang sudah melepaskan dirinya dari hawa nafsu. Orang yang sudah melepaskan keakuannya, berarti orang yang sudah sampai pada musyahadah. Titel yang dibawa adalah husnul khotimah. Dalam istilah lain, bagaimana seseorang itu bisa sampai pada tujuan ketika saat dia berjalan? Lah wong matanya itu buta.
Mohal bagi seseorang yang tidak bisa sampai tujuan sementara dia tahu jalannya menuju satu tujuan. Nah, dua hal inilah Bapak Ibu yang menjadi satu ketetapan dalam diri umat manusia yang tergolong menjadi dua golongan. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran sudah sering dikatakan ada golongan kiri, ada golongan kanan. Golongan kiri yang tidak mengerti aku, golongan kanan yang sudah mengerti aku. Wis, nggih. Ada lagi? Sampun. Bawuri mboten enten? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.